Tahukah teman-teman, sekarang entah mengapa banyak negara-negara di Eropa itu mulai berbondong-bondong melakukan penolakan demi penolakan terhadap umat Islam. Dan hal itu salah satunya mereka tunjukkan dengan cara-cara yang berbeda ya di masing-masing tiap negara yang ada. Contohnya, tahun 2022, Prancis pernah menutup setidaknya ada 24 masjid. Bahkan didesak agar lebih banyak lagi masjid yang ditutup dari yang 24 itu. Tahun 2023, Slovakia itu melarang Islam menjadi agama resmi. Bahkan masjid pun dilarang dibangun di negara ini. Kemudian ada juga Tunisia yang berencana akan menghapus agama Islam dari agama negara. Lalu juga ada Austria yang dalam beberapa tahun terakhir mereka itu juga sering menutup masjid. Dan yang terbaru, yang lagi hangat dan menghebohkan sekarang itu adalah ternyata negara Italia juga tidak mau ketinggalan dan mereka berencana akan menutup ratusan masjid yang ada di negara mereka. Waduh, kenapa bisa begitu ya? Mari kita simak beritanya. Saya melansir berita ini dari langit7.id ya. Ini masih fresh sekali, 28 Juni 2023. Muslim Italia hidup penuh was-was, ratusan masjid terancam ditutup. Koalisi sayap kanan yang berkuasa di Italia mengusulkan undang-undang kontroversial yang membuat kekhawatiran umat Islam dan status masjid di ruang politik Italia. Jika disahkan, rancangan undang-undang atau RUU itu bisa menutup ratusan masjid karena perlu mendapatkan persetujuan untuk izin penggunaan. Ya, jadi ide rancangan undang-undang ini itu diusulkan langsung oleh koalisi sayap kanan yang saat ini mereka sedang berkuasa di Italia. Jadi ada kemungkinan besar bahwa rancangan undang-undang ini itu bisa segera direalisasikan karena koalisi mereka sangat berpengaruh saat ini. Dan inilah yang membuat umat muslim di Italia itu menjadi khawatir. Karena ada potensi besar, itu ratusan masjid bakal ditutup. Secara khusus adalah masjid-masjid yang tidak memiliki izin resmi di dalam penggunaannya. Aturan itu diusulkan oleh Partai Brothers of Italy, pimpinan Perdana Menteri Giorgia Meloni. RUU itu akan menargetkan ruang sholat yang tidak berada di masjid atau tempat yang tidak pernah mendapatkan persetujuan resmi, dilarang untuk digunakan sebagai tempat ibadah, seperti masjid dari berbagai organisasi kebudayaan Muslim. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara spesifik ya, mereka ini tidak menolak Islam secara frontal tidak dalam hal ini ya, karena kebebasan beragama itu tetap dijalankan dalam hal ini. Dan yang mereka targetkan adalah gedung-gedung bangunan masjid yang tidak memiliki izin resmi. Dan mereka juga menghimbau agar umat muslim melakukan sholat itu sesuai pada tempat yang sudah diatur oleh pemerintah yang memang dapat digunakan secara resmi dan tidak diizinkan untuk melakukan sholat di luar daripada gedung yang sudah mendapat izin pemerintah. Jadi kesannya jadi lebih teratur ya, agar tidak menggunakan fasilitas-fasilitas umum ya untuk melakukan sholat ataupun ibadah, tetapi mereka ini benar-benar diatur supaya sholat pada tempatnya sesuai dengan apa yang sudah diberikan izin oleh pemerintah. Berdasarkan data USOOII yang terbit pada 2017, terdapat 1.217 ruang ibadah muslim di Italia pada saat itu. Hanya 6 diantaranya yang secara resmi merupakan masjid dan dapat dikenali karena ciri khas arsitekturnya seperti menara. Sekitar 50 lainnya memiliki izin untuk digunakan sebagai tempat beribadah. Sisanya diklasifikasikan terutama sebagai gedung asosiasi kebudayaan. Walau juga digunakan sebagai ruang sholat, termasuk masjid yang sebagian besar ruangannya dari ruangan garasi, gudang apartemen, dan ruang bawah tanah, menurut laporan USOII ya. Jadi ada 1.217 ruang ibadah muslim ya teman-teman yang ada di Italia. Dan ternyata di antara dari 1.217 ini hanya 6 saja di antaranya yang memang secara resmi itu merupakan masjid. Ya dilihat dari berdasarkan ciri khas arsitekturnya, menaranya. Jadi benar-benar menggambarkan bahwa gedung itu adalah masjid. Tetapi sisanya ya itu ada sekitar 50 dikatakan sudah memiliki izin.
Dan ternyata, astaga ini ya, masih ada sekitar 1.000 lebih gedung yang tidak memiliki izin resmi. Ya pantasan aja mereka mendesak agar rancangan undang-undang ini untuk segera disahkan. Mungkin agar gedung-gedung ibadah ini menjadi lebih teratur dan memiliki izin secara resmi ya teman-teman. Coba bayangkan ini, dari 1.217 loh, hanya 50 yang dikatakan sudah memiliki izin. Berarti kan ada sekitar 1.100 lebih yang tidak memiliki izin resmi. Makanya mereka mendesak agar rancangan undang-undang ini segera disahkan. Ya cukup pelik juga ya situasi ini ya, dan bahkan umat muslim sendiri menganggap bahwa ini merupakan bagian dari anti-Islam Italia ya. Dianggap mereka Islamofobia, padahal tidak seperti itu, karena mereka tetap diizinkan beribadah, hanya saja memang aturannya lebih ketat, karena mereka memang menargetkan agar gedung-gedung ataupun ruang ibadahnya umat muslim, ataupun masjid itu memang benar-benar memiliki izin yang resmi, sehingga bisa digunakan dengan baik. Dan kalau kita bandingkan hal ini itu sangat kontras sekali ya, yang saat ini terjadi di negara kita ya, di Indonesia. Ya, di tengah sibuk dan gencarnya ya, ada oknum-oknum intoleran yang mempersulit umat minoritas beribadah, bahkan juga ada beberapa kelompok yang bermufakat untuk mempersulit izin pembangunan gedung gereja. Ternyata di negara lain justru banyak rumah ibadah dari kaum mereka sendiri, umat mereka sendiri yang ditolak karena tidak memiliki izin resmi. Saya juga berani jamin sih kalau semua tempat ibadah di Indonesia ya, bukan hanya gereja tapi juga tempat ibadah yang lain seperti masjid, diberlakukan aturan di mana benar-benar dimintai izin resminya, penggunaan gedungnya, apakah itu sah atau tidak. Saya yakin pasti ada atau bahkan banyak rumah-rumah ibadah yang kasusnya sama seperti di Italia yang saat ini ada di Indonesia. Nah, dari informasi ini, harusnya ini juga menjadi pertanyaan besar ya bagi kita semua. Mengapa ya sekarang negara-negara di luar sana, secara khusus juga negara-negara Eropa, itu pada berbondong-bondong melakukan penolakan terhadap Islam akhir-akhir ini? Padahal sebelum-sebelumnya kita tahu mereka itu sangat menerima sekali imigran-imigran Muslim dari luar, sehingga banyak ada di negara-negara mereka. Tapi tahu mengapa akhir-akhir ini mereka semakin memperketat aturan-aturan tentang imigran, tentang pembangunan masjid, tentang ajaran-ajaran Islam. Apakah mereka ini anti-Islam atau Islamofobia? Ya, saya pikir enggak ya teman-teman. Pasti mereka punya alasan di balik semua ini. Tapi ada satu narasi yang menarik ini, yang pernah disampaikan oleh seorang tokoh Islam di Indonesia. Mari kita simak dulu. Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang. Mengapa saya berani mengatakan ini dan saya berani diserang untuk ini? Karena memang yang memporak-porandakan dunia Islam itu adalah politik. Politiklah yang memporak-porandakan Islam. Dan karena politik dan kepentingan-kepentingan politik itulah umat Islam terlibat dalam pembunuhan sesama orang Islam dan terlibat perang dengan sesama orang Islam. Bahkan orang Islam demi politik bisa membunuh puluhan juta orang di mana-mana. Nah, dari narasi yang disampaikan oleh Gus Islah Bahrawi ini, apakah jangan-jangan karena hal seperti ini, makanya banyak akhirnya negara-negara luar yang menjadi takut, dan akhirnya mereka semakin memperketat aturan mereka tentang masuknya agama Islam, atau tentang pembangunan masjid, atau tentang bahkan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah, kalau menurut teman-teman, bagaimana? Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.